Eh, Sekarang kita berbicara untuk ruang lingkup wilayah Kelurahan Matras ya. Kalau untuk TI ilegal, apalagi yang kelasnya menengah ke bawah, itu sangat minim sekali. Apalagi yang kita berbicara ini, misalnya untuk di penambangan darat, sangat minim sekali. Di sini nggak ada lokasi lagi untuk yang penambangan darat, karena Matras ini wilayahnya pesisir. Nah, kalau kita berjalan di pesisir pantai itu ada yang namanya kapal produksi, ada 4 kapal produksi, dan semuanya kalau kita berbicara legalitas, mereka memang memiliki legalitas, mereka punya izin, terutama untuk misalnya KIP itu memang mereka memiliki langsung dari BUMN kita, mereka memiliki IU, izin usaha penambangan, dan itu mereka sudah memiliki ini koordinat masing-masing. Nah, yang kedua, walaupun tidak bisa korupsi, legalitasnya hasil dari penambangan di laut itu mereka tidak jual sembarangan. Dari sisi legalitasnya mereka ke ini karena sesuai dengan izin, ada perusahaannya yang ini, mereka kembali lagi ke PT Timah, nggak dijual ataupun diambil sama misalnya pihak-pihak lain, misalnya sebagai pengepul misalnya seperti itu, nggak bisa seperti itu. Nah, beda lagi misalnya seperti yang di pesisir pantai, memang kita tidak bisa melepaskan diri yang sifatnya dengan yang tidak resmi, yang tidak legal seperti itu ya. Tapi ini kembali lagi bahwa untuk di Kelurahan Matras itu sendiri kita berusaha menghimbau, ada edukasinya bahwa kegiatan penambangan ini sebenarnya memang yang kita cari itu bukan berbentuk sesuatu yang benar-benar tambang ini kan tidak bisa diperbaharui. Jadi bagaimana kita mengatur, menghimbau, lalu kita akan memberikan edukasi bahwa penambangan ini tidak selamanya gitu. Ketika ini habis, maka nggak mungkin bisa digali sedalam-dalam lagi. Karena apa? Memang tambang sifatnya sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Itulah yang bisa dijelaskan tentang legalitas. Berarti Bapak dari pihak Kelurahan Matras ini sudah memberikan terjun ke masyarakat? Iya, betul. Terutama begini, kalau kita berbicara dengan lingkup kelembagaan, kelurahan, Pemda itu, terutama kalau kita telusuri dari undang-undang tentang pertambangan itu wilayahnya bukan ada di kelurahan. Wilayah kelurahan dalam hal ini sebatas himbauan, apalagi untuk penegakan hukum kita tidak memiliki kewenangan seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang lebih penting, yaitu kita memberi edukasi. Misalnya edukasi tentang pemanfaatan ataupun tentang terhadap wilayah-wilayah yang ditambang seperti itu. Kalau ini seandainya ini akan berdampak pada abrasi, misalnya tanah-tanah milik masyarakat ditambang gitu kan, akhirnya kan akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar itu. Nah, kalau untuk kewenangan pertambangan itu semuanya saya kira ada di dinas pertambangan, terutama ini memang sudah ada diambil dari provinsi ya, untuk dinas pertambangan. Jadi untuk wilayah kelurahan sebatas himbauan aja gitu ya terkait. Di sini juga kalau di Matras ini memang perbandingan misalnya untuk mata pencaharian yang masih didominasi memang pertambangan Pak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa wilayah pesisir ini selalu beririsan dengan antara tambang dengan nelayan. Nah, dan nelayan kita juga masih aktif di sini. Nah, legalitas tadi kita di sini merupakan senternya, Matras ini merupakan center dari daerah-daerah di sekitar kita. Misalnya desa betapa penyambung itu mereka perahunya betapa di sini. Dan untuk legalitas mereka sudah mempunyai kartu anggota, sudah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan seperti itu. Itulah. CP itu yang ngambil koordinator timahnya,
Ya tidak bisa karena bayar pajak IUP itu PT Timah. Bapak sering nih melihat langsung di lapangan bahwa emang banyak masih tambang ilegal nih Pak. Mungkin kami pengen nanya spesifik yang ilegalnya aja gitu dari pandangan Bapak selaku pihak dari PT Timah. Karena kan Bapak melihat kondisi secara langsung, sedangkan kami kan melihatnya cuma dari media sosial, melihat dari berita. Jadi kami pengen mendapat pandangan dari Bapaknya aja nih. Jadi yang Pandangan saya kalau ilegal ini kan yang kesalahan fatalnya itu satu, nggak ada apa namanya kontribusi untuk negara. Nah, dia jual duitnya dia pajaknya nggak ada kan. Kalau PT Timah kan setor terus setiap tahunnya, kalau enggak kena penalti kita. Mungkin pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Pak dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pertambangan yang ada di daerah Kabupaten Tadi Bangka? terkait ilegal tadi ya, ilegal itu nggak ada dana reklamasinya, tinggal aja gitu kan. Nah, nanti siapa yang reklamasi tanggung jawabnya? Nggak ada kan, disalahin lagi PT Timah. Padahal PT Timah nggak ada nambang situ kan gitu. Tadi apa yang kedua tadi? Bagaimana Bapak merasakan ataupun masyarakat merasakan dampak dari pertambangan yang ada di daerah Kabupaten Bangka? Dampaknya kalau pertambangan, kalau bukan yang stop ini ya, kalau yang masih jalan itu bagus buat masyarakat, ekonominya bergerak gitu kan, makmur, tapi kan harus dikoordinir gitu, dia ilegal atau enggak dari segi ketiganya. Kalau ilegal ini dia nambang di IUP PT Timah, mati dia, kecelakaan, fatality. Nah, yang di stop PT Timah itu kenapa itu nambang di situ, nggak ada ketiganya gitu kan. Nah, kenanya kita getahnya tuh, itu lah kata-kata ini ya, apa namanya, kayak biasa aja kayak gitu. Jadi ada dampak positif juga untuk Iya, perekonomian. dampak negatifnya nanti lari-larinya ke Timah disalahin Iya, orang. dampak negatifnya Orang nggak bisa ke melihat masyarakat. secara apa ya, secara baik ya kan, kena kami hitam terus kita. Mana-mana orang nambang ilegal nanti beritanya PT Timah di koran itu di media sosial itu kan, kamu lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasinya terkait pertambangan di Bangka Belitung udah lama, langsung aja kita mulai ya sosialisasi. Udah tahu terkait dengan pertambangan belum? Tadi ini orang tuanya yang nambang ada nggak? Yang lima, nambang emas. Namanya apa bapaknya? Di sini kita akan menjelaskan terkait dengan pengertian itu. Jadi, teman-teman perlu ketahui tentang pengertian dari pertambangan itu sendiri. Jadi, menurut Salim, seorang ahli yang menyatakan bahwa pertambangan ini adalah perbuatan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan dan pemilihan pertambangan dan mengatur kewenangan hukum antara negara dengan melalui dan tambang berhenti dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Maka, tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa dikatakan di situ bahwa pertambangan ini adalah sebagian atau bentuk melakukan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Untuk tujuan pertambangan itu sendiri itu yang pertama ada melindungi kepentingan masyarakat lokal, yang kedua itu perlindungan lingkungan hidup, yang ketiga ada serta menjadi pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional, yang terakhir menjamin keuntungan yang sama besar antara negara, tuan rumah dengan investor. Nah, di sini kan kita melindungi kepentingan masyarakat lokal, mengupayakan solusi tadi dan penyelesaian dapat diterima semua pihak seperti dukungan, kolaborasi. Kemudian kita bisa melakukan langkah yang namanya negosiasi dan juga mediasi. Jadi kita harus sedangkan kalau negosiasi ini kita benar-benar mengutamakan bagaimana solusi dari pendekatan pertama itu yang protektif. Nah, upaya protektif ini sendiri adalah dan yang terakhir caranya kita bisa melakukan
Jadi beberapa permasalahan yang bisa kami sampaikan. Mungkin langsung kita buka kondisinya teman-teman, karena kayaknya teman-teman masih bingung gitu terkait dengan pertambangan gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh? 2 orang? Saya Lydia dari kelas 9A. Apa manfaat pertambangan bagi masyarakat Bangka Belitung? Iya, manfaat dari pertambangan itu sendiri terhadap Bangka Belitung ya. Yang pertama itu kontribusinya terhadap perekonomian. Karena kan kalau kita tahu kan di Bangka Belitung ini perekonomian yang paling melunjak itu, yang paling tinggi itu kan kita penghasilannya dari pertambangan. Terus terutama itu tambang timah, mana merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Bangka Belitung. Sektor timah dari provinsi itu merupakan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan negara. Nah, yang kedua itu ada penciptaan lapangan kerja, di mana industri pertambangan di Bangka Belitung itu memberikan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat, baik itu secara teknisi, baik itu pekerja tambangnya, baik itu sektor industri yang lainnya. Positif ada dampak negatif. Kata ini itu dampak positif. Jadi timah ada dampak negatifnya. Di sini ada yang tahu nggak dampak negatif dari nambang secara ilegal itu apa? Misalkan kita hidup dari dalam atau laut. Kalau kita melihat kan di laut juga banyak orang nambang. Provinsi Bangka Belitung itu nomor berapa terbesar di Indonesia semuanya? Ada yang tahu nggak? Yang benar dapat jajannya double. Angkat tangan. Jawabannya itu benar. 7. Angkat lagi. Aku Bangka Belitung provinsi timah besar. Jadi benar kan? Beberapa bahan dampak yang banyak dilihat dan beberapa bahan dampak yang baik yang dilihat Jadi kalau di Tiongkok sama di Amerika Serikat itu mereka termasuk 2 negara terbesar dalam produksi batubara di dunia. Jadi Indonesia masih di bawah Tiongkok sama Amerika Serikat. Nah kemudian yang kedua yang paling banyak juga ditemuin di negara Kazakhstan sama Kanada itu ada uranium. Jadi hasil tambang uranium. Jadi kalau uranium ini sendiri itu masih dikit persediaannya di Indonesia. Kemudian kalau yang ketiga itu ada fluorid. Jadi fluorid ini cuma bisa kita temukan di salah satu negara Tiongkok. Nah kemudian ada juga aluminium. Jadi aluminium ini juga cukup banyak bisa kita temukan di dunia.